Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Aceh Singkil dan rombongan yang berhadir. Yang kami hormati Bapak Kabid Dakwah Dinas Raya Islam Kabupaten Aceh Singkil dan Bapak Pak Zaluh Kabupaten Aceh Singkil, dan yang kami hormati Ketua DPD BKPRMI dan seluruh rombongan yang telah berhadir. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Gunung Meriah dan seluruh anggota yang ikut. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Gunung Meriah yang selama ini setia mendampingi kami dan memberikan motivasi kepada kami. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Mukhlisin dan pengurus adat Kampung Tunas Harapan yang telah bersedia menjadi tuan rumah untuk subuh berjamaah hari ini. Teristimewa yang kami hormati ibu-ibu yang selalu antusias dalam menyambut program safari subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai pada subuh yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertatapan muka di antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan segala derap langkah kita di subuh ini menjadi saksi kelak di yaumil akhir bahwa sesungguhnya kita bangkit dari tempat tidur untuk memenuhi salah satu panggilan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pengemban risalah ilahiyah yang menyampaikan amanah dari Allah kepada umat. Ya, sedikit banyak umat itu telah menerima risalah tersebut, tergantung umatnya sendiri apakah mau melaksanakan risalah itu ataupun tidak. Maka kelak semua kita akan mempertanggungjawabkan segala gerak-gerik kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai umat yang mengaku setia kepada Nabi dan Rasulnya, kita tidak pernah lupa untuk mengirimkan sepucuk doa buat beliau. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mohon izin Pak PJ sedikit kami ceritakan kenapa di Tunas Harapan ini yang menjadi titik tuan rumah kehadiran Pak PJ. Karena jauh sebelumnya ada perencanaan kami untuk menghadirkan Pak PJ, tapi bukan di hari libur. Ya, karena sesungguhnya di saat kami mulai program safari subuh ini, ada tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan usulan jangan dilakukan di hari jihadnya sebagian besar Kecamatan Gunung Meriah itu. Hari ini merupakan hari jihad. Ya, hari jihad sebagian besar di Kecamatan Gunung Meriah yang barangkali sebagian sudah menanti tak subuh di Pajak Rimo. Ya, sehingga dikhawatirkan kalau dibuat di hari Minggu maka jamaahnya akan berkurang. Ya, sehingga pada saat itu kami mulailah bukan lagi di hari Minggu tapi di hari Jumat Barokah. Namun karena ada semacam informasi dari ajudan PJ, kalau di hari selain hari libur maka kecil kemungkinan beliau bisa hadir. Karena jarak tempuh antara Singkil dengan Gunung Meriah itu lebih dari 40 km sehingga akan mempengaruhi jam kerja yang akan dilaksanakan. Sehingga kami mencoba hari ini rasa kecintaan jamaah Tunas Harapan itu, saya teringat sebuah kisah di saat Nabi Allah Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Dikala Allah perintahkan malaikat Jibril ke surga mencari kendaraan untuk mengantarkan Nabiullah Muhammad perjalanan Isra, Jibril
melihat rekanan Burak itu bergembira. Mereka lari-lari, mereka gembira ria, tapi ada satu Burak yang duduk termenung, galau di tengah-tengah keramaian. Lalu sang malaikat ini penasaran dan mendekati sang Burak yang termenung. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Wahai Burak, kenapa engkau tidak ikut bergembira dengan teman-temanmu yang lain? Padahal ini adalah tempat yang baik, tempat yang paling indah." Apa kata Burak yang termenung di tengah-tengah keramaian? Ada orang yang merasa galau di tengah-tengah keramaian, sepi di tengah-tengah keramaian. Sang Burak yang galau ini pun menjawab, "Wahai malaikat, saya rindu bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oh, kalau seperti itu kata malaikat, udah pas kali lah ini. Kebetulan Allah perintahkan kami untuk menjemput salah satu Burak menjadi kendaraan Nabiullah Muhammad untuk berjalan, untuk Isra malam ini. Maka engkaulah barangkali ditakdirkan oleh Allah untuk membawa Nabiullah Muhammad untuk Isra dan Mi'raj itu. Begitu mendengar kesempatan itu diberikan oleh malaikat kepada Burak yang termenung tadi, dia pun bergembira, bersiap-siap. Dan inilah yang saya rasakan, yang saya pantau di masyarakat kecamatan, di masyarakat Tunas Harapan ini, jauh sebelumnya sudah merindukan kehadiran seorang pejabat hadir di desanya ini, karena ada, kalau nggak salah kemarin perwakilan dari masyarakat Pak Imam mengatakan seumur hidup desa Tunas Harapan ini belum ada pejabat yang menginjakkan kakinya ke desa ini. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini Allah sudah menakdirkan Pak BJ hadir di Tunas Harapan. Mudah-mudahan ke depan Tunas ini bukan lagi kita harapkan, tapi buahnya yang menjadi harapan. Jangan hanya sebagai tunasnya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langkah awal menuju kesuksesan kita. Apa yang kita rindukan selama ini sudah hadir, Allah takdirkan hadir ke kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk meningkatkan kesuksesan kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mencapai sebuah kebahagiaan itu tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Kita harus ikhtiar dan berdoa. Kita harus menjalani jalur-jalurnya yang sesuai dengan tuntunan agama Allah, supaya kebahagiaan itu bisa kita tuai, bisa kita peroleh, ya, demi keselamatan dunia dan akhirat. Karena kata Nabi, "Man aradat dunya fa alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi." Orang yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka jalan, salah satu kunci jalan adalah harus dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, juga kuncinya adalah ilmu. Orang yang ingin menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, juga kuncinya dengan ilmu. Maka ilmu atau majelis ilmu harus kita hidupkan, majelis ilmu harus kita galakkan, ya, harus kita siarkan. Jangan padam hari demi hari syiar ilmu itu, majelis ilmu itu hari demi hari kita lihat semakin merosot. Tapi hari ini kita mencoba, ya, dengan semangat kecintaan kita, ya, berjumpa bersilaturahmi dengan pejabat, maka ini menjadi motivasi kita, menjadi langkah awal kita untuk membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akui atau tidak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu adalah kita inginkan. Hal ini terkadang kita tidak menyadari, namun kita minta di mulut kita. Setiap habis sholat barangkali kita selalu berdoa, dan tidak pernah ketinggalan doa yang namanya sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terlintas selalu di bibir kita berdoa, ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia, berikan kami kebahagiaan akhirat, jauhkan kami ya Allah dari azab neraka. Permintaan-permintaan kebahagiaan itu bukan hanya sekedar permintaan. Kalau kita tidak menjalani sesuai dengan jalurnya, kalau kita tidak berikhtiar sekuat tenaga, maka kebahagiaan itu tinggal di angan-angan saja. Hanya hayalan belaka, orang bermimpi di siang bolong. Tapi doa yang kita iringi dengan ikhtiar yang sungguh, insya Allah akan mengabulkan sebuah kebahagiaan yang kita harapkan. Karena kata Imam Syafi'i,
dalam sebuah pernyataan beliau yang selalu diamalkan oleh penganut tarekat Naqsabandiyah, di amalan subuhnya menyebutkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabisi. Anda mengharap sebuah kesuksesan, tetapi Anda tidak menjalani jalur-jalurnya. Jangan bermimpi, apalagi berharap bahwa sampan itu tidak pernah melaju di daratan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kalaulah kita ingin bahagia dunia dan akhirat, tentunya kita harus melihat langkah-langkah yang bisa menyukseskan itu. Langkah-langkah yang bisa menjawab kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya itulah yang kita jalankan. Tentunya itulah yang kita buru. Tentunya itulah yang kita istiqomahkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita ingin bahagia, tentunya kita harus mengamalkan salah satu kebahagiaan untuk kehidupan dunia ini. Tentunya kita berbagi, tentunya kita bersedekah. Makanya dari awal sampai hari ini kami tetap membuka donasi, ya donasi infak untuk kegiatan safari subuh kami, karena kami hanya modal nekat. Kami tidak ada memiliki modal apapun. Kami hanya ada sedikit mungkin Allah berikan, Allah titipkan pengetahuan. Itu yang kami bagi. Tapi ibu-ibu jamaah subuh ini, ya di masjid-masjid manapun yang kami kunjungi, alhamdulillah mereka siap untuk membuka donasi infak itu. Alhamdulillah, kalau kemarin ada pujian sedikit dari ketua, sekretaris DPD ya, mengatakan kami kalah dengan kecamatan. Kalau di kabupaten hanya snack, tapi kalau di kecamatan sudah bisa sarapan pagi. Alhamdulillah, itu merupakan semangat ya dari jamaah kami yang ada di Kecamatan Gunung Muria. Mudah-mudahan orang yang berinfak itu kelak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini adalah merupakan salah satu jalan kita menuju kesuksesan, yaitu memberikan infak, sedekah ya kepada orang atau yang membutuhkan. Karena sesungguhnya dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 160 Allah nyatakan di sana, orang-orang yang memberikan infaknya, orang-orang yang bersedekah, maka Allah jamin, Allah berikan 10 kali lipat pahala dari satu sedekah yang diberikan. Satu sedekah yang kita berikan, Allah lipat gandakan pahalanya 10. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah tegaskan kembali, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan orang yang memiliki kebun di atas gunung. Apabila kebun ini disirami oleh air hujan, maka buahnya berlipat ganda 10 kali 10. Tapi apabila kebunnya ini tidak disirami oleh air hujan, maka janji Allah dalam surah Al-An'am itu tetap diterima oleh orang yang memberikan infak, tetap 10 pahalanya. Artinya apa jamaah subuh yang dimuliakan Allah? Kita jangan membatalkan nilai sedekah kita, jangan membatalkan nilai infak kita hanya dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebutnya sehingga nanti hilang seluruh pahala. Tapi yang diinginkan dalam ayat itu adalah begitu kita berikan, tangan kanan memberikan sedekah kita, maka jangan tahu tangan kiri. Artinya apa? Jangan curiga kepada panitia. Kalau panitia masjidnya, panitia PHBI-nya, panitia kegiatan keagamaannya sudah kita serahkan sedekah kita, maka jangan curiga kepada mereka dipakai atau tidak dipakai. Seandainya sedekah kita tidak dipakai, maka kita mendapatkan janji Allah di surah Al-An'am ayat 160, 10 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi apabila sedekah kita itu dipakai, digunakan oleh khalayak ramai, maka Allah menjanjikan dalam Quran surah Al-Baqarah 261, 10 kali 10 berlipat ganda pahalanya. Inilah perumpamaan kalau sedekah kita itu terpakai oleh khalayak umum, maka bagaikan kebun yang disirami oleh air hujan. Tapi apabila sedekah kita itu panitianya mengantongi, maka itu bagaikan kebun yang tidak disiram oleh air hujan, tapi tidak merugikan orang yang memberikan infak ataupun sedekahnya. Tetap diberikan pahala 10 kali lipat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan apabila kita ingin berbagi, apabila kita ingin berinfak dan sedekah, karena sesungguhnya itu adalah membuka peluang kita untuk kebahagiaan dalam batiniah kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah dilihat dari harta benda, bukanlah dilihat dari sejauh mana tingkat jabatan itu kita miliki. Tapi kebahagiaan
yang sesungguhnya adalah sebuah ketenangan dalam hati. Sejauh mana hati kita bisa berdamai dengan segala masalah? Apakah hati kita sudah bisa berdamai dengan masalah lingkungan kita? Apakah hati kita, jiwa kita sudah bisa berdamai dengan keluarga kita? Apakah kita bisa berdamai, jiwa kita sudah bisa berdamai dengan segala masalah yang kita hadapi? Kalau itu yang terjadi, jiwa kita sudah bisa berdamai dengan segala masalah kehidupan kita, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam keridaan Allah. Farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan-golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Kalau kita sudah bahagia, tentunya kejiwaan kita juga ikut menjadi bahagia. Kalau sudah jiwa kita bahagia, maka kita dipanggil oleh Allah, kembalilah wahai hambaku dalam keridaanku, masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah dalam kesurgaku. Karena sesungguhnya inti kehidupan kita ini adalah surga dan neraka. Tapi kita tidak boleh berharap untuk masuk surga agar kita bisa beribadah kepada Allah, dan juga tidak boleh takut karena neraka lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernyataan Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan, mengatakan, ya Allah, masukkan saya ke dalam nerakamu kalau saya beribadah karena takut ke nerakamu. Ya Allah, tutup pintu surga itu bagiku kalau saya beribadah karena mengharap surgamu. Tapi jangan engkau palingkan wajahmu ya Allah kalau saya beribadah karena mengharap keridhaanmu. Ilahi anta ma'sudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, keridhaan engkaulah yang kami tuntut, keridhaan engkaulah ya Allah yang kami cari. Itu yang seharusnya kita tanamkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan bukan karena mengharap surganya Allah, bukan karena takutnya nerakanya Allah, tapi karena lillahi ta'ala. Kalau hari ini ibadah kita subuh hari ini barangkali karena kepingin melihat wajah PJ, ya, besok kita ubah ingin rindu melihat wajahnya Allah, tapi semangat dari PJ agar pahala itu ikut juga PJ merasakan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari semangat kita dari rumah barangkali menghadiri jamaah subuh hari ini bukan karena Allah, begitu sampai takbiratul ihram tadi kita semua lillahi ta'ala. Kalau ada yang sholat subuh tadi lillahi PJ, maka ulangi subuhnya. Itu tidak diterima sholatnya karena lillahi PJ. Tapi lillahi ta'ala membuktikan keikhlasan kita menghadap kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kita yakin, kita mengakui bahwa tiada daya, tiada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, inilah harapan kita supaya jiwa kita bisa tenang, jiwa kita bisa bahagia. Tentunya harus dipupuk, harus dibina dengan nilai-nilai keislaman. Karena sesungguhnya tingkat kebahagiaan itu di antara kita itu pasti akan berbeda. Karena Allah menciptakan kita dengan ruh yang berbeda. Hanya nama ruh kita yang sama, tapi perasaan itu akan berbeda. Itulah salah satu keadilan Allah. Ada ruh, ada 3 ruh yang Allah ciptakan ke jasad kita. Yang pertama yang disebut dengan ruh jasmaniyah. Ruh jasmaniyah itu yang merasakan sakitnya, yang merasakan terdengar ngiangan nyamuk di saat kita mau tidur, terdengarnya suara-suara bising, itu dirasakan oleh ruh jasmaniyah kita. Dan apabila kita meninggal dunia, ruh jasmaniyah kita ini tidak hilang dari jasad kita, tapi masih berada di tubuh kita. Dikala kita tidur, ruh jasmaniyah kita hilang. Karena apabila ruh jasmaniyah kita belum hilang dari tubuh kita, itu belum dikatakan orang tertidur. Kalau masih terdengar ngiangan nyamuk, masih terdengar cabikan orang lain, berarti kita belum tertidur. Tapi kalau bahasa Aceh singkilnya atau disebut di saat kami kuliah dulu Pak PJ, bahasa Inggris jantannya, itu disebut dengan telayang gelakna. Nanti ketua DPD jelaskan kepada PJ apa itu telayang. Ya. Telayang itu artinya belum tidur tapi sudah rada-rada mau tidur. Tapi belum tidur, artinya orang ngomong masih dengar. Ini dirasakan oleh ruh jasmaniyah manusia. Dan di antara kita itu memiliki ruh jasmaniyah tapi berbeda perasaan. Ada yang mungkin dicubit nanti keras belum terasa sakit, mungkin ada ilmu kebalnya. Ada yang sedikit saja dicubit sudah menjerit. Ini adalah dirasakan oleh ruh jasmaniyah kita. Yang kedua adalah rohaniyah. Rohaniyah itu inilah yang naik turun.
Napas kita yang naik turun itulah yang disebut dengan rohaniyah. Yang dalam konteks tarekat Naqsabandiyah wajib mengingat Allah. Naik turun Allah, turun juga Allah, naik juga Allah. Apabila itu tidak dilakukan, kelak akan dipertanggungjawabkan rohaniyah kita itu. Dan itu berbeda tingkatan setiap manusia. Ada yang mampu mengamalkan itu, ada yang tidak. Tentunya kalau kita ingin memiliki sebuah kemampuan mengamalkan itu, kita menjalani jalurnya, kita masuk ke arah tarekat. Selanjutnya adalah ada yang namanya ruh sultaniyah, yang tempatnya ada di dalam hati kita. Makanya dalam konteks tarekat Naqsabandiyah itu kalau sudah suluk, kalau sudah tarekat, isi zikir 5000. Kenapa? Karena ruh sultaniyah itu yang mengendalikan kehidupan itu. Apabila baik ruh sultaniyah kita itu, maka baiklah sudut pandang kita. Apabila baik ruh sultaniyah kita itu, maka baiklah cara beribadah kita. Tapi apabila tidak baik ruh sultaniyah yang menduduki hati kita itu, maka daging yang sekecil itu akan memutar pola kehidupan kita ke jalan yang kurang baik. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ruh sultaniyah ini merasakan benci dan rindu. Kalau ada dalam hati kita benci dan rindu, kemarin kita rindu kehadiran Pak BJ, itu adalah yang merasakan itu ruh sultaniyah kita. Hari ini sudah terobati rasa rindu itu, mudah-mudahan ke depan menjadi motivasi kita, menjadi motivasi kita untuk meningkatkan sholat jamaah. Dari awal sudah kita sampaikan, kita harapkan bukan menjadi tunas yang selalu diharapkan ke depan, tapi buah yang menjadi harapan. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan Allah, itulah barangkali ya segelintir ya wejangan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi motivasi dan meningkatkan motivasi kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya tidak panjang kami sampaikan karena di hadapan kami penuh dengan guru-guru kami, para senior kami. Ya di samping kiri kanan kami adalah sesepuh dalam keilmuan. Jadi kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Barangkali ada rangkaian yang lain nanti dalam ya bermusyawarah, bersilaturahmi, tanya jawab dan segala macam. Maka dari itu kami mohon maaf sekali lagi, lebih kurang lebih sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.